Nah, dimaksud untuk apa? Untuk kemudian kita akan pertimbangkan setiap lokasi apakah kita akan melakukan perbaikan terhadap lingkungan itu ataukah kemudian kita memilih untuk melakukan relokasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan itu. Seandainya kondisi tidak lagi memungkinkan kita untuk memperbaiki, menata lingkungan itu, ya kira-kira seperti itu. Tapi yang pasti ini adalah bentuk kepedulian kami, pemerintah hadir untuk melihat apa yang dialami oleh masyarakat. Berapa titik Pak yang tadi kita, kalau bencana katanya sudah ada di BNPB, sekian banyak titik dengan sekian banyak korban dan juga masyarakat yang mengungsi. Tetapi yang kita lakukan peninjauan di hari ini kita ada 5 titik ya yang kita sudah dari pagi tadi. Pak, tapi kalau misalkan tadi mau direlokasi, apakah sudah ada tempat yang disediakan Pak? Ya, tentu kalau pemerintah kota mengambil kebijakan untuk relokasi, pasti kita akan carikan tempat dan membangun rumah. Nah, seperti itu. Untuk sementara penanganannya dengan Ya, untuk ini kita melakukan penanganan tanggap darurat. Tanggap darurat itu yaitu kalau ada yang mengungsi kita fasilitasi untuk mengungsi. Kalau ada korban di rumah sakit, ya pemerintah kota bertanggung jawab untuk membiayai biaya pengobatan di rumah sakit. Itu yang sudah saya perintahkan untuk ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan juga dinas terkait. Sudah, data telah kita rekap dan memang secara berjenjang akan kita laporkan ke BNPB Provinsi dan BNPN, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Itu prosedur yang selalu kita lakukan kalau ada bencana seperti ini. Pak, ini kan hujan kan masih terus mengguyur kota Ambon. Di beberapa lokasi seperti di Paso itu mereka meminta perhatian pemerintah kota untuk membersihkan irigasi karena memang itu sudah ada endapan cukup tinggi. Untuk pemerintah kota sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, jadi pemerintah kota tetap bertanggung jawab untuk itu, tetapi memang kita ada pembagian wilayah-wilayah. Ada wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab balai sungai, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota lewat dinas PUPR. Tapi yang pasti semua warga kota Ambon. Jadi kalau ada yang ditimpa bencana, pasti pemerintah kota Ambon akan hadir untuk melihat mereka. Tapi untuk normalisasi sungai dan sebagainya, ya, tentu kita melakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa sungai yang menjadi tanggung jawab balai, ya Parsium. Nah, ada yang menjadi tanggung jawab dinas PUPR Kota Ambon. Tentu kita berkoordinasi dengan baik provinsi maupun dengan balai. Oke. Bahwa kamu Hadirnya hari ini dengan Pak Penjabat Wali Kota luar biasa. Langkah yang dilakukan oleh Pak Pejabat. Hari ini kita bersama-sama mengunjungi lokasi-lokasi bencana dan langkah antisipasi sudah dilaksanakan. Kepentingan DPR, minimal seluruh masyarakat yang tertimpa bencana longsor ataupun banjir itu ditangani dengan baik oleh pemerintah kota. Kemudian soal infrastruktur yang rusak, akses masyarakat yang rusak, itu pasti akan ditangani oleh pemerintah kota. Dan dari sisi kepentingan DPRD dan kewenangan budgetingnya, kita akan mensupport itu. Dan saya yakin langkah yang dilakukan oleh Pak Pejabat ini cukup membantu masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan longsor, rawan banjir, untuk sementara mengungsi dulu lah, mencari tempat yang lebih aman sambil menunggu cuacanya lebih membaik. Dan saya kira mungkin ke depan penanganan lokasi-lokasi rawan bencana ini harus dilihat secara parsial, karena bukan saja bencana menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Misalnya ada wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Soal yang normalisasi sungai itu memang menjadi wilayah tanggung jawab Balai Sungai Maluku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.